Saya kira ini momen yang baik sedikit bagi kita semuanya untuk melihat masalah Palestina ini dalam beberapa perspektif. Dari perang yang telah berlangsung sejak akhir Ramadan sampai gencatan senjata pada hari ini. Yang pertama, selama perang ini berlangsung kita menyaksikan dukungan kemanusiaan yang luar biasa besarnya secara internasional kepada masyarakat Palestina. Dukungan ini paling banyak kita saksikan justru dari kawasan yang telah melahirkan negara Israel, yaitu Eropa dan Amerika. Kita menyaksikan demo-demo yang luar biasa banyaknya, baik dari segi spot di mana demo itu diadakan, merata hampir di semua negara di Eropa, juga di Amerika, juga dari sisi jumlah yang terlibat dalam demo-demo tersebut. Semua ini mengisyaratkan bahwa dukungan internasional kepada Israel semakin habis. Dan saya kira perlahan tapi pasti masyarakat Eropa khususnya dan Amerika akan merasakan bahwa utang budi karena Holocaust yang menjadi alasan mengapa Eropa dan Amerika mendukung berdirinya negara Israel secara perlahan-lahan dianggap sudah lunas dan tidak perlu dibayar lebih banyak daripada apa yang sudah ada. Perasaan ini bukan hanya ada pada publik Eropa sekarang dan juga publik Amerika, tapi juga sangat kuat sekali pada para pengambil keputusan politik di Eropa dan Amerika. Kalau kita melihat sikap pemerintahan Biden saat ini jauh berbeda dengan sikap pemerintahan Donald Trump sebelumnya. Begitu juga rata-rata pemerintahan di Eropa memiliki kecenderungan yang sama. Saya kira ini artikel yang saya tulis pada tahun 2018 yang lalu. Sebenarnya artikel ini awalnya memperingati 2 tahun sebelumnya, itu memperingati peringatan 100 tahun lahirnya peta baru yang disebut dengan peta Sykes-Picot, yang menjelaskan mengapa negara yang tadinya tidak ada dalam peta, yaitu Israel, tiba-tiba ada dalam peta. Nah, alasan mengapa itu lahir itu adalah karena munculnya semangat ultranasionalisme di Eropa yang berujung nanti pada peristiwa Holocaust di mana orang-orang Yahudi menjadi korban. Karena itu ada perasaan utang budi bagi Eropa khususnya untuk mendukung berdirinya sebuah negara baru bagi orang-orang Yahudi yang telah menjadi korban Holocaust. Celakanya utang budi Eropa dan Amerika ini dibayar dengan menciptakan korban kemanusiaan baru, yaitu rakyat Palestina. Dan ini sudah berlangsung secara resmi, walaupun sebenarnya sudah berlangsung sebelumnya, tetapi secara resmi negara Israelnya baru berdiri tahun 1948. Tapi sebelumnya proses migrasinya sudah terjadi jauh sebelumnya. Cuma sekarang setelah lebih dari 100 tahun usia peta ini, saya kira sudah waktunya bagi publik dan pemimpin Eropa dan Amerika untuk menyadari bahwa utang budi ini sudah tidak perlu dibayar lagi. Ini yang kita saksikan juga sebagai semangat baru dari begitu banyaknya demo-demo yang terjadi di Eropa dan Amerika selama masa perang ini berlangsung. Padahal kalau kita melihat kan ini ada kendala pandemi yang seharusnya mencegah orang melakukan demo-demo sebesar itu. Cuma peraturan ini juga, kendala ini juga dilanggar oleh mereka ini karena masalah kemanusiaan. Yang kedua, kita juga menyaksikan bahwa popularitas negara-negara Arab yang selama ini terbuka ataupun tertutup mendukung Israel atau mendorong terjadinya perdamaian antara Israel dan Palestina semakin hancur dengan adanya perang ini. Karena kebiadaban yang ditunjukkan oleh Israel dalam perang ini menghilangkan seluruh alasan kemanusiaan bagi negara-negara tersebut untuk melanjutkan dukungannya. Terutama di era Donald Trump yang lalu, di mana banyak negara Arab yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel, sekarang kehilangan popularitas, kehilangan respek dari masyarakat Arab dan seluruh masyarakat dunia Islam.
karena dukungan mereka itu. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur di Indonesia ini bahwa misi konstitusi kita sejak awal itu mendorong kemerdekaan penuh bagi masyarakat Palestina. Walaupun PBB pada dasarnya menyepakati solusi dua negara, tapi konstitusi kita sebenarnya mendorong sepenuhnya kemerdekaan masyarakat Palestina. Karena itu kita menukil di sini kalimat dari para presiden kita di sini yang seluruhnya konsisten dengan misi konstitusi kita. Karena kita memiliki kesamaan dengan masyarakat Palestina yang telah mengalami penjajahan. Kita tahu betul betapa pahitnya rasanya dijajah, dan kini waktunya masyarakat dunia dan khususnya dunia internasional memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina. Dan saya kira ide tentang dua negara ini, two state solution ini, menurut saya semakin kehilangan relevansinya. Perspektif yang ketiga, saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat korban sipil memang paling banyak jatuhnya di Palestina, di Gaza ya. Tapi kalau kita melihat secara militer, Hamas memenangkan pertempuran ini. Karena ini untuk pertama kalinya hampir seluruh instalasi strategis Israel ini kena serangan. Dan saya kira ini adalah satu pesan yang penting, bahwa pada dasarnya masyarakat Palestina sekarang ini memiliki seluruh persyaratan yang diperlukan untuk menjadi bangsa merdeka. Tadinya saya menduga bahwa karena instalasi strategis Israel ini telah mendapatkan serangan seperti kilang minyak, kemudian bandara, dan seterusnya, tadinya saya menduga akan ada serangan darat. Tapi ternyata serangan darat ini tidak ada, dan saya kira ini satu pertanda bahwa secara mental tidak ada keberanian yang cukup dari petinggi Israel untuk mengambil keputusan melakukan serangan darat. Dan ini berarti bahwa pilihan untuk melakukan serangan terhadap sasaran-sasaran sipil bagi Israel lebih banyak ditujukan untuk menekan Hamas supaya mereka mau menghentikan perang dengan alasan keselamatan masyarakat sipil. Saya ingin mengatakan bahwa secara militer saat ini saya kira masyarakat Palestina memiliki kesiapan penuh untuk merebut kemerdekaan mereka. Dan perang ini menunjukkan bahwa jika suatu waktu nanti masyarakat Palestina itu merdeka, kita harus mencatat dengan tegas dari awal bahwa kemerdekaan itu adalah sesuatu yang mereka rebut dan tidak pernah merupakan hadiah. Tidak pernah merupakan hadiah.